Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bunda sekalian? Lama tak menjumpai untuk kembali berbincang tentang buku. Pagi ini saya mendapatkan sebuah buku yang membuat hati saya menjadi berbunga. Ya, sebuah buku karangan Helvi Tiana Rosa. Judulnya Catatan Pernikahan. Saya senyum-senyum sendiri membaca buku ini. Betapa buku ini dipenuhi dengan bahasa yang begitu romantis. Ya, sejak dulu saya kenal Helvi Tiana Rosa, seorang sastrawan muda. Ya, baca nama beliau juga mengingatkan saya tentang seorang sahabat yang juga sangat mania dengan tulisan-tulisan dari Helvi Tiana Rosa di sebuah gubuk pondok kala itu ketika kami masih bersama. Dan ternyata beliau sahabat saya itu kemudian terinspirasi dengan tulisan-tulisan Helvi Tiana Rosa, dan kemudian ternyata juga mampu menuliskan tulisan penuh dengan nuansa sastra, puitis, romantis. Dan ini pun juga yang kemudian membuat saya tahun-tahun berikutnya sangat betah membaca karya-karyanya, termasuk cerpen-cerpen Islam besutan dari murid-muridnya yang tergabung dalam Lingkar Pena. Buku ini banyak berkisah tentang pernikahan beliau bersama dengan suaminya dan dua orang anaknya, bagaimana lika-liku kehidupan rumah tangga beliau, termasuk dengan berbagai isu-isu terkait dengan pernikahan yang beliau dengar dan kemudian diulas dengan apik di dalam buku ini, tentu dengan bahasa-bahasa yang menyentuh jiwa, bahasa-bahasa yang penuh dengan nuansa sastra. Dari judulnya saja kita bisa melihat bahasa puitis, kalimat puitis. Aku tahu, aku hanya ingin menikahi jiwamu selalu. Kemudian di balik buku ini juga ada puisi singkat romantis. Di balik buku ini juga ada puisi yang ditulis oleh Helvi Tiana Rosa yang diperuntukkan untuk suaminya. Agar bunda-bunda kemudian tahu bagaimana puitisnya puisi dari Helvi Tiana Rosa, saya bacakan ya. Suamiku, telah kutuliskan puisi-puisi itu sejak usiamu 26 tahun. Ketika pertama kali kita bertukar senyum pada jarak pandang yang begitu dekat. Kau ingat saat kubisikkan, mungkin aku tak perlu matahari, bulan atau bintang lagi. Cukup kau, cahaya yang dia kirimkan untukku. Apakah kau masih menyimpan puisi-puisi itu? 12 tahun kemudian, aku masih menikmati mengirimu puisi. Hingga hari ini, aku pun menjelma hujan yang enggan berhenti di berandamu, bersama angin yang selalu kasmaran. Kau tahu, aku masih saja menatapmu dengan mataku yang dulu. Lelaki sederhana berhati samudra yang selalu membawaku berlabuh padanya. Pada berkali masa, kau pernah berkata, aku tahu, aku hanya ingin menikahi jiwamu. Tentu tak heran jika kemudian Helvi Tiana Rosa menulis buku-buku sastra yang penuh dengan bahasa-bahasa puitis, seolah dalam bahasanya itu, dalam setiap untayan kalimatnya itu penuh dengan cinta. Ya, dari buku tentang Stephen, sebuah ilmu yang kemudian memetakan kecerdasan manusia, bahwa setiap manusia itu punya kecerdasan tunggal. Saya mendapati bahwa beliau ternyata adalah orang feeling, orang yang memiliki kecerdasan emosi, penuh cinta, penuh kehangatan, sehingga setiap kali dia bertutur, maka orang-orang akan tersentuh hatinya. Itu adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang feeling. Tentu setiap wanita berharap ya agar rumah tangganya kemudian berjalan
bahagia, penuh kemesraan dengan pasangan. Karena dari ilmu Stephen Parenting yang saya pelajari, sumber kebahagiaan dari seorang parent leader, baik itu parent leadernya adalah seorang ibu ataupun bapak, itu perlu mengisi tabung cinta. Jika parent leader adalah orang yang senantiasa mendedikasikan waktu, perhatian, ilmunya kepada anak-anak, itu yang berperan adalah ibu, maka sang ayah itu mesti memastikan bahwa tabung cinta sang ibu itu dalam kondisi yang penuh. Kenapa? Ya karena ketika tabung cinta yang dimiliki oleh seorang ibu itu penuh, maka itu akan dialirkan kepada anak-anaknya. Ketika istri dan anak itu kemudian bahagia, maka tentu saja ini akan memancarkan kebahagiaan itu juga kepada suaminya. Apakah rumah tangga akan berjalan mulus hanya dengan kata-kata cinta? Tentu saja tidak, ya, karena ada banyak hal yang kita butuhkan di dalam berumah tangga. Namun sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa jika engkau mencintai saudaramu, ya, katakanlah bahwa kau mencintainya. Nah, ini saudara, apatah lagi kemudian pasangan kita yang hidup bersama kita hingga akhir hayat. Maka sangat layaklah jika kemudian kita senantiasa mengungkapkan cinta kita, entah dengan lisan ataukah dengan kata-kata puisi yang kemudian dikirimkan melalui chat, ataukah dengan sebait puisi yang dituliskan di sebuah kertas untuk kemudian diberikan kepadanya. Niscaya sebeku apapun hati seorang suami ketika istrinya kemudian mengungkapkan cinta dengan tulus, maka insya Allah dia pun juga akan menjadi suami yang menyayangi istrinya. Tak lengkap rasanya jika kemudian para bunda tidak membaca untayan penuh hikmah, penuh cinta dari Helpy Tiana Rosa ini, dan kemudian merasakan kesyahduannya di dalam membaca buku ini. Demikian ulasan buku hari ini, semoga ada manfaatnya, dan teruslah membaca agar kemudian kita semakin bijak.